Saudara-saudari terkasih, hari ini Sang Juru Selamat lahir untuk kalian. Demikianlah pesan malaikat kepada para gembala. Ia sungguh-sungguh lahir dalam sujud manusia. Allah sungguh-sungguh memberikan tanda nyata kasih-Nya yang begitu besar kepada umat manusia. Inilah yang menjadi tanda bagimu. Engkau akan menemukan seorang bayi terbendung dalam kain lampin dan terbaring di palungan. Ini bukan kekuasaan, melainkan kelemahan. Ini bukan mengerikan, melainkan mengajak. Kanak-kanak dan kepapaan adalah tanda ketidakberdayaan akibat dosa-dosa kita. Untuk itu, marilah kita rayakan karya penyelamatan Allah ini. Marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu pembukaan.
Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia. Beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad sesudah Musa diutus Allah mengantar umat Israel ke tanah yang dijanjikan, 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya, 5 abad sesudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel, sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan caca jiwa di seluruh wilayah kerajaannya, maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Betlehem daerah Yudea Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia.
Marilah kita semua bergembira dalam Tuhan, karena Juru Selamat telah lahir di dunia. Hari ini turun dari surga damai sejati bagi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Inilah malam yang kita nanti-nantikan. Malam yang penuh arti. Malam yang penuh sukacita dan kedamaian. Natal telah tiba. Misteri penjelmaan Allah menjadi manusia kita rayakan dengan penuh syukur. Yesus Kristus Sang Juru Selamat telah lahir bagi kita. Dialah Sang Immanuel, Allah beserta kita. Marilah kita rayakan kelahiran Kristus Tuhan dengan gembira dan penuh syukur. Marilah kita wujudkan suasana damai ini, mulai dari keluarga, komunitas, dan di tempat kita bekerja, dan juga di dalam seluruh kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam suasana gembira ini juga kita sadar bahwa kita manusia-manusia yang rapuh, yang tak lepas dari segala kekurangan, kelemahan, dan bahkan dosa-dosa terhadap sesama, juga terlebih terhadap Allah. Karena itu di awal perayaan kudus kita ini, dalam ungkapan syukur dan kegembiraan kita, terlebih dahulu kita sesali segala kesalahan dan dosa-dosa kita akui sembari memohonkan rahmat pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang tampak, pembawa cahaya terang dalam kegelapan dunia. Engkaulah pembebas kami yang mematahkan tongkat si penindas. Engkaulah penasihat ulung, Raja perkasa, Pangeran perdamaian, Allah beserta kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Damai di bumi dan damai di bumi kepada orang yang
bersama Roh Kudus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah dan Bapa kami, Engkau menjadikan malam yang amat kudus ini bermandikan sinar terang sejati. Semoga kami yang sudah mengakui misteri terang itu di dunia, kelak layak menikmati sukacitanya di surga. Kami bersyukur atas segala karunia dan penyertaan-Mu yang boleh Engkau nyatakan bagi kami dalam seluruh waktu-waktu persiapan kami selama masa Advent. Dan moga-moga pada kesempatan yang indah yang kami rayakan pada malam hari ini, di mana Putra-Mu hadir di tengah-tengah kami dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus yang terbaring di palungan yang sederhana, semakin meneguhkan kami, menguatkan kami, dan juga menggembirakan kami menjalani hidup iman kami kepadamu, dan juga dalam hidup kami bersama dengan saudara-saudari kami. Dengan pengantaraan Putra-Mu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Lilin-lilin dimatikan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap langkah jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut Dia Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Seorang juru selamat, yaitu Kristus.
kita, seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasihan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamatan kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan dirinya, satu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan.
Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, selamat malam. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, semuanya kabar baik, dan saya kira itulah yang memang kita rayakan pada malam hari ini, adalah segala kebaikan Allah, segala berkat-berkat Allah, segala kasih Allah yang telah Ia curahkan kepada kita. Oleh karena kasih-Nya kepada kita, maka Allah sendiri yang jauh, nun jauh di atas sana, mau turun menjadi manusia.
Kira-kira kalau seandainya kita dalam seluruh kehidupan kita, entah itu dalam kehidupan pribadi ataupun juga dalam konteks pekerjaan ataupun mungkin juga suatu jabatan pada karir yang pada puncak-puncaknya, lalu kita diminta turun. Kira-kira mau tidak? Pada puncak-puncaknya kesuksesan kita atau mencapai sesuatu yang kita damba-dambakan, yang kita rintis. Dan tiba-tiba karena ada orang yang membutuhkan, lalu kita diminta, coba aku turun, tolong dia. Lepaskan semua yang kamu miliki, jabatan kamu. Bisa tidak? Sesungguhnya inilah yang menjadi refleksi permenungan kita bersama. Allah yang tak dapat lagi kita ragukan bahwa Ia mencintai kita, bahwa Ia mengasihi kita. Dan karena kasih itulah, Ia rela turun dari tahtanya, meninggalkannya, dan masuk ke alam hidup manusia. Menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Apa dasarnya? Apa alasannya kenapa Tuhan yang begitu berkuasa namun mencintai, mengasihi kita mau turun? Bukankah cukup dengan Dia bersabda, dengan Dia berfirman, dengan Dia mengutus nabi-nabinya, mengutus rasul-rasul? Tidakkah cukup dengan itu? Nyatanya tidak. Kenapa tidak cukup? Karena Allah yang mencintai kita ketika mengutus para nabinya dalam konteks tadi maklumat tentang kelahiran Yesus. Dari beribu-ribu abad lamanya, setelah Tuhan menciptakan dengan penuh kasih, yang kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Ia tidak membiarkan umatnya terus hidup dalam dosa itu. Ia mengutus nabinya untuk mengingatkan. Kita tahu kalau para nabi bernubuat bukan suatu elus-elusan, bujuk-bujukan. Tetapi ketika para nabi bernubuat, kadang-kadang dalam suatu ancaman ataupun kecaman, atau kadang-kadang kita ditekan. Supaya apa? Supaya kembali kepada Allah yang mencintai kita itu. Jangan kita asik ternina-bobokkan dengan segala kenyamanan dalam tanda petik oleh dosa-dosa yang digunakan oleh iblis, menjauhkan kita dari Allah yang mencintai kita. Beribu-ribu tahun, beribu-ribu abad, bukan tahunnya, abad. Dan sampai pada akhirnya, dalam perjalanan beribu-ribu abad itu, Allah menyatakan kasih-Nya. Tapi ternyata manusia terlalu asik dengan kesalahan dan dosa. Lebih kuatlah kedosaan itu, mencengkeram, mengikat, memeluk kita manusia sehingga kita tidak lagi bisa keluar dari dosa. Tetapi Allah tidak mau kita yang dikasihinya ini tetap di dalam kedosaan itu. Dan disitulah Allah sungguh menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan kehadirannya sendiri melalui inkarnasi, melalui kelahiran Allah itu dalam diri Yesus Kristus. Kenapa mesti turun? Kenapa mesti Allah sendiri yang dengan tangannya, dengan matanya, dengan mulutnya, dengan kakinya hadir di tengah umat manusia?
Karena kita tidak bisa keluar tanpa melihat, tanpa mendengar, tanpa mengalami, tanpa merasakan. Itulah kecenderungan kita manusia. Maka sering ada suatu ungkapan, butti rima panassa. Iya kan? Ketika orang mengatakan begini, begitu, mana buktinya? Ada. Oh ini buktinya. Belum bisa percaya itu. Kita masih sering begitu. Ya lihat saja dalam perjalanan pemerintahan, ini bukan kampanye, tetapi apapun yang baik dilakukan oleh pemerintah, seringkali kita yang merasa tidak puas. Pemerintah itu begini, pemerintah itu begitu. Selalu kita lihat dari sisi negatifnya. Demikian juga bahkan kepada kasih Allah kepada kita, seringkali kasih Allah kepada kita, kita lihat sesuai dengan pandangan kita sendiri. Sesuai dengan alam pikiran kita sendiri. Sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang kita kehendaki. Dan itulah yang membuat kita terbelenggu di dalam dosa. Karena kita tidak mau membuka diri untuk melihat, untuk mengalami betapa Allah mengasihi kita. Bahkan ketika Allah sendiri karena kasih-Nya itu, Ia mau hadir dalam rupa manusia seperti kita. Tetapi kita selalu mendengarkan pengajaran iman bahwa meskipun Ia hadir dalam rupa manusia, Ia bebas dari dosa. Ia tidak melakukan dosa sama sekali. Meskipun seringkali dosa-dosa itu diletakkan pada dirinya, dicapkan pada dirinya. Dosa-dosa kitalah yang kemudian membuatnya setelah ia lahir berkarya, menderita dan disalibkan. Karena kita tidak mau, masih terbelenggu dengan dosa kita. Dan karena itulah Allah mau menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita lewat pengorbanannya. Ia lahir. Bayangkan Ia sudah turun menjadi manusia. Hadir, hidup bersama dengan kita. Kita belum bisa menerimanya seutuhnya. Dan karena itu, ketika kita masih terbelenggu dengan dosa, Ia mau menebus kita dari dosa. Lewat apa? Bukan lewat ini, money. Cuan. Bukan. Bukan pangkat. Bukan jabatan. Bukan pamor. Bukan karena begitu banyaknya pengikutnya. Bukan. Tetapi Ia mau menebus kita dengan apa? Dengan darahnya. Ditumpahkan di kayu salib. Tidak cukupkah itu memperlihatkan kepada kita bahwa Ia mencintai kita, mengasihi kita? Sehingga kita kadang-kadang dalam kehidupan kita masih sering kali kita mengatakan, aku mencintai Tuhan. Iya kan? Ada yang tidak mencintai Tuhan yang hadir dalam perayaan malam Natal ini? Ada? Saya yakin tidak ada. Tidak ada yang tidak mencintai Tuhan. Kalau tidak mencintai Tuhan, tidak mungkin hadir bela-belain. Saya tadi datang masih ngepel di sini jam 4. Sudah ada yang hadir umat. Ada yang sudah foto-foto. Ya. Karena nanti setelah misa ini mungkin tidak sempat lagi foto-foto. Karena masih ada misa kedua. Kita berbondong-bondong meninggalkan segala kesibukan kita. Apalagi ini malam minggu kan. Kita tinggalkan semua keasikan kita yang sifatnya duniawi. Untuk mau datang merayakan dengan penuh sukacita kelahiran Tuhan. Oh iya, saya seringkan satu pengalaman dan pernyataan seorang umat begini. Adakah orang yang sudah meninggal masih dirayakan kelahirannya? Ada? Ada?
Ada yang sudah meninggal, mungkin pacarnya, istrinya atau suaminya, anaknya. Tiap tahun masih dirayakan ulang tahunnya. Ada? Tidak ada kan? Yesus sudah meninggal tidak? Hah? Hei, Yesus sudah meninggal belum? Tidak. Itu masih di atas salib. Masih begini. Sudah meninggal tidak? Siapa? Tapi ini tidak baik. Ini menghakimi kalau mau menunjuk siapa yang percaya sudah meninggal atau tidak. Dalam sejarah manusia, iya. Manusianya yang sudah meninggal. Manusianya yang lama telah disalibkan, telah dikuburkan. Supaya apa? Manusia yang lama itu dibarui. Bangkit. Itulah kenapa kita rayakan tiap tahun Natal. Natal kelahiran Yesus. Ulang tahun Yesus. Sudah berapa tahun sekarang? 2022. Tuh, Yesus sudah 2022 sekarang kan? Masih hidup toh? Masih hidup belum? Masih hidup tidak? Hei, orang-orang beriman. Anda mengimani Yesus yang sudah wafat atau Yesus yang masih hidup? Hah? Yesus yang masih hidup. Di mana? Di mana itu Yesus yang hidup? Hah? Di gereja yang indah ini? Di katedral sana tempatnya Bapak Uskup bertahta? Di Santo Petrus di Vatikan tempatnya Paus bertahta? Di mana? Di sini. Yesus ada di sini. Hidup di sini. Di sini, di situ. Bukan di sini saja. Kalau di sini saja kemana-mana kok ikuti saya lah. Karena kalian pengikut Yesus tuh. Jadi kalau saya kemana, kamu ikut saya. Saya pindah dari paroki ini, kamu ikut saya ke paroki di mana saya pindah. Tetapi Yesus itu hidup di sini. Di situ. Di dalam hati Anda. Di dalam diri Anda. Di dalam diri saya. Di dalam hati saya. Itulah yang kita rayakan tiap tahun. Memperingati Yesus yang tiap tahun merayakan ulang tahunnya di dalam diri kita. Jadi sesungguhnya kita merayakan kelahiran Yesus itu adalah kita juga merayakan kelahiran kita. Kelahiran kita untuk apa? Kelahiran kita dalam kebaruan. Manusia yang baru. Kita dibarui oleh Yesus dalam hidup, tidak hanya secara manusiawi kita, tetapi juga dalam hidup iman kita sebagai orang-orang yang sungguh beriman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, saya tidak akan menjelaskan apa pesan Natal KWI dan PGI. Bapak Ibu bisa membukanya, men-searchingnya di YouTube, di WA, banyak yang berseliuran. Ada semua. Baca, silakan. Resapi, lihat seperti apa pesan itu bermakna bagi Anda. Tapi saya ingin sekali lagi sedikit membawa kita dalam apa yang disampaikan lewat sabda pada malam hari ini. Tadi saya sudah jelaskan sedikit-sedikit. Tetapi kita mesti sadar, dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, seorang putra telah diberikan kepada kita. Latar belakangnya apa? Yehuda hidup di dalam
kegelapan dosa. Sama dengan yang kemudian kecenderungan manusia yang meskipun sudah beriman sekarang ini, yang juga masih hidup dalam kegelapan dosa. Dan karena itu membuat Yehuda menderita. Karena kedosaan kita membuat kita juga menderita. Kenapa Yehuda menderita? Hidup dalam kegelapan dosa. Karena dipimpin oleh seorang raja yang tidak menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Kenapa kita hidup di dalam dosa dan dengan itu kita menderita? Karena kita dipimpin oleh bukan raja, tetapi dipimpin oleh apa? Rohku. Rohku itu dipimpin oleh diri kita sendiri. Kita tidak membuka diri untuk dipimpin oleh Roh Tuhan. Dan dalam keterpurukan itulah Yehuda, Tuhan menjanjikan keselamatan. Tuhan akan mengangkat mereka dari jurang kenistaan pembuangan. Dan cara Tuhan menyelamatkan mereka adalah dengan lahirnya seorang putra. Untuk membebaskan Yehuda dari segala keterpurukan dalam kegelapan dosa itu, oleh karena pemimpin yang tidak benar, yang tidak adil, maka Tuhan menjanjikan bagi mereka penyelamatan dengan lahirnya seorang putra. Dan meskipun demikian dikatakan bahwa putra ini akan menderita, namun kekuasaan putra itu tidak akan berkesudahan. Maka tadi saya katakan, putra yang dikisahkan dalam kitab Yesaya ini adalah putra yang sama tetap kita rayakan tiap tahun kelahirannya. Tidak berkesudahan selagi masih ada orang yang percaya. Bahkan ketika tidak ada lagi orang yang percaya, ia tidak pernah berhenti. Nah, karena itulah mereka yang percaya kepadanya akan mengalami sukacita yang tak terperikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, ada sukacita? Ada sukacita? Ada sukacita? Ada di mana? Hanya di dalam hati. Sukacita itulah yang menghantar kita datang bersama. Merayakan dengan penuh sukacita itu pula Natal, kehadiran Tuhan ini. Kelahiran Tuhan. Kita rayakan kelahirannya karena kelahirannya mendatangkan sukacita dan damai. Seorang putra yang dilahirkannya dikisahkan dalam kitab Nabi Yesaya. Kekuasaannya tidak berkesudahan. Kenapa tidak berkesudahan? Karena kekuasaannya yang tidak berkesudahan itu ada keadilan dan kebenaran. Kekuasaannya didasarkan pada keadilan dan kebenaran. Tidak ada tipu-tipu, tidak ada palsu-palsu. Anak-anak muda, kalau baru mulai saling kenal, tetapi ketika saling kenal itu say hello, I love you, and so on, lalu mulai ada tipu-tipu, endingnya apa? Sukacita, bahagia, pelaminan, dan lain sebagainya. Akan berhenti. Kalau tidak ada keadilan dan kebenaran, maka semuanya akan berhenti. Gereja berjalan hingga saat ini
Gereja itu mulai muncul pada tahun berapa? Sekitar tahun berapa? 60-an kan. Sampai saat ini 2000 tahun kurang lebih gereja berjalan sebagai satu, kalau mau dikatakan, lembaga manusiawi yang sekaligus ilahi. Kalau seandainya hanya manusiawi saja, gereja ini tidak tahu setelah mungkin 100 tahun selesai. Bahkan ketika begitu banyak perpecahan-perpecahan yang terjadi di dalam tubuh gereja, tapi tidak menghentikan gereja bertumbuh hingga saat ini, sudah 2000 tahun. Kenapa? Karena selalu di dalamnya diperjuangkan keadilan dan kebenaran. No tipu-tipu. Tidak ada kepalsuan. Itulah yang membuatnya bertumbuh. Tetapi ketika gereja ini mulai dibangun dengan segala kepalsuan, ketidakadilan, maka pada saatnya ia akan kolaps. Dia akan berhenti. Seperti perusahaan-perusahaan yang dibangun pada akhirnya berhenti. Adakah lembaga-lembaga manusiawi yang bertumbuh seperti gereja yang bertahan hingga 2000 tahun sampai saat ini? Tidak ada. Dan ini mesti menjadi bukti bagi kita. Keadilan dan kebenaran mesti menjadi dasarnya. Dan itulah yang dibawa oleh Yesus yang lahir di dalam kandang domba di bawah palungan yang sederhana. Kenapa sederhana? Kenapa tidak gemerlap? Karena kadang-kadang kegemerlapan itu justru menggoda manusia untuk tidak sungguh membangun hidupnya dengan adil dan benar. Kegelapan seringkali muncul dari ketidakadilan dan ketidakbenaran. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, lihat saja apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada Titus. Kasih karunia Allah itu sudah nyata bagi semua orang. Apakah Anda merasa bahwa kasih karunia Allah itu belum nyata? Sudah kan? Semuanya sudah mengalami bahwa kasih karunia Allah itu sudah nyata dalam hidup. Meskipun semuanya tidak sama. Dan dalam kapasitas masing-masing. Dan juga dalam perumpamaan talenta selalu dikatakan orang diberi sesuai dengan kemampuannya. Tuhan tidak akan pernah memberi kita apa yang kita minta kalau melebihi dari kemampuan kita. Maka jangan meminta kepada Tuhan yang tidak Anda bisa pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Anda meminta kepada Tuhan tapi kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, bagaimana bisa diberikan? Manusia saja, sekali Anda tidak percaya karena tidak bertanggung jawab atas apa yang Anda percayakan kepadanya, Anda tidak percaya lagi. Iya kan? Tapi apakah Tuhan begitu? Tidak. Tuhan tahu apa yang bisa Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tahu berapa yang bisa Dia berikan kepada kita. Dan tinggal kita membuka diri menerimanya dan mau menjalaninya, melakukannya dalam hidup kita dengan penuh tanggung jawab, melaksanakannya dalam kebenaran dan keadilan, maka Tuhan akan menambahkan kepada kita. Tuhan ketika kita bertanggung jawab, Dia akan mengatakan, baik sekali perbuatanmu, hai hamba-hamba yang baik. Mari masuklah dalam kegembiraan Tuhanmu. Kalau sekarang Tuhan memanggil kita dalam suasana gembira merayakan Natal ini, itu berarti bahwa Tuhan telah percaya kita menjalankan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan dengan penuh sukacita kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, lihat saya. Ini saya. Ini yang telah saya lakukan. Dan Tuhan akan mengatakan, mari masuklah dalam kegembiraan sukacita Tuhan. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, maka engkau akan diberi perkara yang besar. Kepercayaan karena kita melakukan sesuatu yang adil dan
yang benar. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, semoga lewat perayaan Ekaristi Kudus yang kita rayakan ini, dalam rangka merayakan kehadiran Sang Penyelamat kita, Sang Terang, yang senantiasa menuntun kita, kita semakin diteguhkan, kita semakin dikuatkan untuk mau menjalani hidup kita, bukan berdasarkan apa yang kita kehendaki, bukan berdasarkan apa yang kita ingini, bukan berdasarkan apa yang kita butuh menurut kita, tetapi berdasarkan apa yang Tuhan mau bagi kita masing-masing. Dan apa yang Tuhan mau bagi kita masing-masing, dalam bacaan kedua dikatakan, Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Rajin-rajinlah berbuat baik. Kalau Anda suka berbuat yang tidak baik, lebih rajinlah berbuat baik. Itu saja, atau dilawan begitu. Kalau ada orang berbuat salah, jangan juga balas dengan kesalahan, tetapi lakukanlah yang baik kepadanya. Itu yang mesti terjadi. Dan kalau kita bawa dalam hidup keseharian kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dimanapun kita berada, maka saya kira Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Sang Terang itu telah menuntun kita. Mari kita tetap bawa dalam diri kita. Kita sudah mengatakan Kristus itu ada di sini, selalu hidup di sini, selalu menyala, selalu menerangi jalan kita. Maka jangan biarkan Kristus yang telah hadir dengan terangnya, dengan damainya, dengan keadilannya, dengan kebenarannya, dengan segala kebaikannya terkikis oleh keinginan-keinginan kita semata yang sifatnya duniawi. Mari kita biarkan Kristus yang ada di sini tetap menerangi jalan kita, sehingga kita dapat berjalan seturut dengan kehendaknya, hidup dalam keadilan dan kebenaran. Amin. Ya, kalau begitu sudah amin. Ya, terima kasih. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengar apa renungan sabda Allah ini, mari kita kembali dengan hati yang mantap, meneguhkan kembali iman kepercayaan kita. Kita bangkit berdiri. Mari kita bersama mendoakan doa iman syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, kegembiraan selalu harus dibagi bersama. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, semoga kabar baik tentang kedatangannya menghangatkan hati semua orang. Marilah berseru kepadanya, tinggallah beserta umat-Mu ya Tuhan. Tinggallah beserta umat-Mu ya Tuhan.
Semoga hari ini menjadi hari gembira bagi semua keluarga dan membawa secerca kebahagiaan bagi semua orang yang kami jumpai pada hari ini. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tinggallah beserta umat-Mu, ya Tuhan. Semoga hari ini menjadi hari gembira bagi semua anak yang jauh dan yang dekat, bagi mereka yang bahagia dan juga bagi mereka yang lapar dan menderita. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tinggallah beserta umat-Mu, ya Tuhan. Semoga hari ini menjadi satu pesta iman bagi mereka yang mengenal Tuhan dan bagi mereka yang belum mengenalnya. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga hari ini menjadi satu pesta perdamaian bagi saudara-saudari kita yang terpecah belah karena sengketa dan bagi negara-negara yang terpecah belah karena perang. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tinggallah beserta umat-Mu, ya Tuhan. Semoga hari ini menjadi hari gembira bagi semua stasi, lingkungan, dan kelompok-kelompok di paroki kita. Dan semoga kegembiraan itu kita bagi bersama sambil berjalan bersama-sama, seturut jalan Tuhan yang penuh kedamaian. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tinggallah beserta umat-Mu, ya Tuhan. Mari sejenak dalam hati kita masing-masing kita sampaikan pula intensi pribadi kita sembari mengingat, mendoakan saudara-saudari kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tinggallah beserta umat-Mu ya Tuhan. Kita juga bawa dalam doa-doa kita ungkapan syukur bersama dengan saudara-saudari kita, anak-anak kita yang merayakan ulang tahunnya. Khususnya bagi Ananda Desti Natalia Keitimu yang merayakan ulang tahun ke-9, Debbie Natalia, Christian Yonatan yang merayakan ulang tahunnya ke-27, Claire Natania Yudianto yang merayakan ulang tahunnya ke-3, dan juga Ibu Natalia Toding yang merayakan ulang tahun ke-37. Bapa yang penuh kasih, sungguh kami aturkan syukur terima kasih kami bersama dengan hamba-hamba-Mu yang merayakan ulang tahunnya pada kesempatan ini. Kegembiraan yang kami rasakan atas kehadiran-Mu sendiri dalam diri Yesus Kristus di palungan, kiranya juga semakin menambah sukacita dan kegembiraan bersama dengan saudara-saudari kami, bersama dengan segenap keluarganya yang merayakan ulang tahunnya. Rahmat kehidupan yang telah Engkau percayakan kepada mereka, telah mereka hidupi dengan penuh kasih. Kiranya dalam perjalanan hidup selanjutnya, kasih-Mu tetap nyata bagi mereka dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga, juga dalam cita-cita hidupnya. Karena itu kami juga mohon kepada-Mu ya Allah, berkatilah mereka, berikan kekuatan, kesehatan, agar semakin bertumbuh di dalam iman dan dalam kasih kepada-Mu. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tinggallah beserta umat-Mu ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk keselamatan arwah almarhum Bapak Kristo Runtuene, Opa Antonius Runtuene, dan Oma Clara Sumilat, Stefanus Asis Tahir, Ibu Luciana Tio, dan juga Ambrosius Nidi,
dan Ludia Guga. Ya Bapa yang Maha Baik, Engkau menjanjikan rahmat kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Hamba-hambamu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu ini telah setia menjalani hidupnya di dalam iman kepadamu. Namun kami pun sadar bahwa sebagai manusia yang lemah rapuh, mereka juga tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Kami mohonkan rahmat pengampunan-Mu bagi mereka, agar dengannya Engkau melayak pantaskannya menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon kepada Tuhan, tinggallah beserta umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau telah menjadi manusia seperti kami, tolonglah kami untuk semakin menjadi seperti Engkau, sehingga kami menggembirakan hati-Mu seperti Engkau menggembirakan hati kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi persembahan. Sebagai lagu persembahan, puji syukur nomor 477. 477. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Ketika penggembala menjaga dombanya,
Puji syukur 455. Gembala pergilah cepat, cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem sang Raja Israel. Sang Sabda kini menjelma menjadi manusia. Lekaslah berjumpa dengan Tuhan Al-Masih yang mulia. Gembala pergilah cepat, cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem sang Raja Israel. Yang Maha Tinggi dan kekal berkunjung di dunia. Lekaslah mencari Allah kekal yang datang di dunia. Gembala pergilah cepat, cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem sang Raja Israel. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan yang kami unjukkan pada hari ini. Semoga oleh pertukaran yang amat suci ini, kami menjadi serupa dengan Kristus, dan dalam Dia kami bersatu dengan Dikau, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami. Sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia, Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan permohonan, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gereja-Mu yang kudus, Katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Yohanes, dan para penjaga iman yang benar, Katolik dan Apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang kami bawa dalam doa bersama pada malam hari ini, dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka, kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk menebus penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan malam yang amat suci, saat Santa Maria Perawan tanpa noda melahirkan penyelamat bagi dunia. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami. Dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Clement, Sixtus, Cornelius, Ciprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka,
semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu, Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan. Maka Tuhan kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan kebangkitannya dari alam maut dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel, dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus, membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan Ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang kami doakan pada kesempatan ini, baik dalam sukacita karena ulang tahunnya maupun permohonan kami untuk rahmat keselamatan bagi mereka yang telah Engkau panggil.
yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang, dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Juga bagi kami, hamba-hambamu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau berkenan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, dengan pengantaraan Dia bersama Dia, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Sabda telah menjadi manusia dan kami telah melihat kemuliaannya. Marilah berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas perayaan Natal ini, karena Engkau telah lahir di tengah-tengah kami. Berkatilah agar dapat menghayati misteri Natal ini dengan cara menghadirkan Engkau di tengah keluarga, di dalam diri kami masing-masing, di dalam komunitas, dan di tengah masyarakat kami, sambil mengharapkan kepenuhan kerajaan-Mu yang abadi, dan tuntun sertai kami semua di dalam menjalani hidup iman kami kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita duduk mendengarkan penyampaian paroki. Pengumuman gereja Sabtu 24 Desember 2022. Yang pertama, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Juventinus dengan Yestina sebagai pengumuman yang pertama. Simon Salah dengan Maria Oktavina sebagai pengumuman yang kedua. Dominikus Orto dengan Irma Sri Andriani sebagai pengumuman yang ketiga. Yang kedua, pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 17 sampai 18 Desember 2022 sebesar Rp19.063.000. Kolekte pembangunan Rp14.361.000. Aksi Advent Minggu keempat sebesar Rp16.765.000 dari 325 lembar amplop. Yang ketiga, misa penutupan tahun 2022 diadakan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 jam 6 sore. Yang keempat, misa pembukaan tahun 2023 diadakan pada hari Minggu 1 Januari 2023, misa pada jam 7 pagi, jam 9 pagi, dan jam 5 sore. Yang kelima, segenap pengurus Depas Pleno Paroki Kristus Raja Andalas mengucapkan selamat Hari Natal kepada seluruh umat Paroki Kristus Raja Andalas. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, bersama dengan Pastor Paroki kami mengucapkan selamat Natal dan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada segenap petugas liturgi, prodiakon, misdinar, lektor, pemazmur, pembawa maklumat, dan juga kelompok kor Kredo yang telah memeriahkan perayaan kita pada malam hari ini. Mereka semua ada di balkon dengan kepala sinterklas tetapi badan masing-masing. Terima kasih atas partisipasi kita dalam perayaan kudus ini. Terima kasih pula kepada segenap umat yang telah hadir dengan cara masing-masing berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, sehingga perayaan malam Natal kita ini boleh berjalan dengan baik, dan moga-moga senantiasa menjadi peneguhan dan sumber berkat bagi kita semua. Dan mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita akhiri seluruh rangkaian perayaan kita dengan bersama menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu.
Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi Kudus kita dalam rangka merayakan malam Natal kelahiran Sang Penyelamat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Sebagai lagu penutup puji syukur nomor 476.